Oke, jadi kemarin gue lagi muter-muter daerah Orchard dan tiba-tiba ngeliat ada unit display Google Pixel 8 dan Pixel 8 Pro. Ya GPL, langsung aja gue keluarin HP buat rekam-rekam kedua HP ini dan ceritain impresi gue ke teman-teman sekalian. Ada 4 hal yang pengen gue bahas di sini ya, dan kita mulai dari desain dan feel. Pertama, kamera modulnya udah nggak kepisah lagi kayak Pixel 7 Pro. Jadi sekarang nyatu jadi satu oval gitu. Dan kalau kalian perhatiin di kanan sini ada 2 buletan lagi ya, yaitu flash dan jangan kaget, ada sensor temperature. Kira-kira bakal kepake nggak ya? Apa cuma gimmick? Yang kedua, sekarang backnya itu nggak glossy lagi ya, lebih ke matte finish yang bisa gue bilang anti sidik jari nih. Warna birunya bagus kok, lebih ke biru terang gitu dia. Cuman sayangnya untuk frame dan kamera barnya itu masih sama kayak sebelumnya yang glossy. Jadi gampang banget kelihatan sidik jari kita nih. Oh ya, gue sempet lihat warna obsidian atau hitamnya. Dan backnya matte finish juga loh. Ini keren deh, serius. Ada kesan misterius cool-cool gitu. Habis itu dari sisi layar punya ukuran 6,7 inch yang sekarang flat ya, bukan yang curve kayak Pixel 7 Pro lalu. Gue yakin hashtag tim layar flat bakal senang dengar ini. Walaupun udah nggak melengkung lagi layarnya, tapi secara bezel masih termasuk tipis sih. Dan cukup simetris juga loh di keempat sisinya. Dan terakhir, sudut-sudut HP ini lebih melengkung. Kelihatan banget ya bedanya kalau gue bandingin sama model sebelumnya. Dan ini gue kasih lihat juga dari sisi depannya guys. Menurut gue sih ini sesuatu yang positif, jadi nggak berasa kaku aja. Terus kalau kalian perhatiin framenya berasa lebih tebal di 8 Pro ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan 8 Pro ini lebih tipis 1 mili dari 7 Pro. Karena mesti diingat 7 Pro itu terkesan lebih tipis karena layar lengkungnya itu. Lanjut kita ke yang non Pro di mana ukurannya lebih kecil dengan layar 6,2 inch. Menyusut 1 inch yang sebelumnya 6,3. Punya back yang kebalikan sama versi Pro-nya, overall glossy dengan frame matte finish. Terus sama kayak Pro-nya sekarang punya sudut yang lebih melengkung. Dan ini gue bandingin sama Pixel 7a yang punya kamera bar lebih gede. Feel genggam lebih enak sih, compactnya pas di tangan gue. Cuman yang gue kurang demen ya glossy-nya itu. Padahal frame-nya udah keren matte finish gitu ya. BTW ini warna yang hazel, kalau ini warna hitamnya. Buat spesifikasi, singkat aja, untuk 8 Pro punya layar 6,7 inch yang dikasih nama sama Google Super Actual Display. Udah LTPO dengan refresh rate dynamic dari 1 sampai 120 Hz. Terus tingkat kecerahan maksimal di 2400 nits. Buat perlindungannya udah Gorilla Glass Victus 2 depan sama belakang. Lanjut ke sisi performance, pakai chipset Google Tensor G3 yang jangan banyak berharap sama performance-nya ya. Karena yang dijual chipset ini adalah processing machine learning dan AI-nya. Apalagi sekarang udah ada Google Bard, yaitu ChatGPT-nya versi Google. Habis itu dia punya 12GB RAM LPDDR5X dan UFS 3.1. Untuk baterainya 5050 mAh yang support 30W charging. Dan udah ada wireless chargingnya juga loh 23W. Nah, sekarang kita ke kamera yang punya setup 50MP wide ber-OIS, 48MP ultrawide berautofokus, dan 48MP telefoto dengan 5 kali optical zoom, dan ber-OIS juga dia. Dan terakhir, 10,5MP selfie yang sekarang udah ada autofokusnya. Mantap! BTW buat foto zoomnya mentok di 30 kali ya, sedangkan videonya punya resolusi 4K 60fps, mau kamera belakang ataupun depannya. Nah, terakhir ini yang fantastis. Punya 7 tahun software update, security patch, dan feature drop. Ini sih gila ya, karena kebanyakan HP itu kasih OS support 2 tahun. Setahu gue baru Samsung sama HP Xiaomi terakhir itu 13T yang berani kasih 4 tahun OS update. Kalau Apple sekitar 5-6 tahunan. Dan Google berasa kayak nggak mau kalah, tembak langsung 7 tahun. Yang artinya Pixel 8 ini masih disupport sampai Google Pixel 15 nanti keluar atau tahun 2030. Tapi ya pertanyaan gue nih, apakah HP-nya masih bisa bertahan? Coba siapa di sini yang masih pegang dan pakai Pixel 8 kurang? Pixel generasi pertama dan masih berfungsi nggak sih? Kayaknya nggak ada ya.
Terus gue sempet kepo sama kotak ini yang bolong gitu ya. Dan ternyata ini buat kita tes kamera night sight-nya. Pas banget ya, udah ada patokan buat kamera barnya juga. Dan pas dilihat dalamnya ada donat-donat gitu. Dan hasilnya cukup impresif ya. Dari yang gelap bernoise gitu, jadi tajam banget hasilnya. Oh ya BTW guys, kalau kalian suka sama video-video di channel ini, boleh bantu like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you, dan lanjut kita ke perbedaan spek antara Pixel 8 Pro dengan Pixel 8 biasa. Singkat aja ya, ukuran layar dynamic refresh rate dari 1 sampai 120 Hz berbanding 60 sampai 120. Terus peak brightness dan Gorilla Glass Victus. Buat performance sama-sama pakai Google Tensor G3 tapi beda RAM ya. Kapasitas baterai juga beda sama pengecasannya. Habis itu buat kamera punya lensa utama yang sama ya, 50 megapiksel ber-OIS. Tapi ultrawide-nya ini 12 megapiksel, nggak ada telefoto dan selfie-nya sama-sama 10,5 megapiksel. Tapi di non-pro ini nggak bisa autofocus. Sisanya sama-sama punya 7 tahun OS update, IP68, tapi di Pixel non-pro-nya nggak ada temperature sensor. Oke, sebelum kita ngomongin varian apa aja di Pixel 8 series ini dan seberapa mahal, ini dia beberapa fitur menarik menurut gua yang teman-teman mesti tahu. Pertama yang paling wow menurut gua adalah fitur Best Take. Jadi kalian pasti tahu dong, di Google Pixel sebelumnya ada fitur yang namanya Top Shot. Jadi saat aktif, HP ini bakal ambil banyak foto di belakang layar dan rekomendasiin mana foto yang terbaik. Nah, Best Take ini dibawa ke next level, yang mana dari frame-frame tadi, dia juga bakal simpen beberapa ekspresi muka tiap-tiap orang. Habis itu kita bisa pilih nih, dan nanti bisa digabungin jadi satu. Serem? Gue cuman bisa bilang, welcome to the AI world. Oh ya, fitur-fitur ini belum bisa dicobain ya pas pegang HP-nya kemarin, karena pas gua cek nggak ada pilihannya. Terus gue coba update app Google Fotonya, tapi ternyata nggak bisa. Mungkin karena ini demo unit, jadi dibatasin gitu. Habis itu ada Audio Magic Eraser yang bisa ilangin background noise dan mengenhance suara kita. Terus, ini pengembangan dari Magic Eraser nih, keren, yaitu Magic Editor. Jadi di fitur ini, kita bisa pindahin suatu objek. Misalnya perhatiin ini deh, bagian kiri tenda yang ada di luar foto ini pun bisa dibikin sama AI loh. Gue kok agak ragu ya, nanti kita langsung cobain aja ya pas udah pegang HP-nya. Dan nggak sampai situ, kita juga bisa ganti langitnya. Kalau ini sih gue pernah lihat di HP Xiaomi, AI Sky apa gitu namanya. Nah yang ini juga nggak kalah seru, yaitu Video Boost. Intinya bisa hasilin video yang dynamic range-nya lebih baik, warna yang lebih vivid, dan detail yang mantep. Cara kerjanya, kita video aja kayak biasa. Habis itu hasilnya nanti bakal diupload ke Google Cloud. Jadi pemrosesannya bukan di HP kita ya, tapi di atas sana. Yang mana Google bakal nge-enhance frame by frame dari video yang ada. Kalau udah jadi bisa download hasilnya. Oh ya, fitur ini cuma berlaku di Google Pixel 8 Pro ya, dan baru ready Desember nanti. Cuman kalau ngelihat dari fitur Magic Eraser sebelumnya, ada kemungkinan setelah 1-2 tahun ke depan, bisa aja fitur ini dibuka buat HP selain Pixel 8 Pro. Dan terakhir ada Zoom Enhance. Sama kayak Video Boost, fitur ini katanya belum ready. Jadi dari foto yang ada, kalau kalian zoom terus gambarnya sampai mulai kotak-kotak atau ngeblur gitu, nanti AI-nya bisa ngegenerate sendiri foto itu dan bikin yang ngeblur atau kotak-kotak tadi jadi lebih jelas. Sekali lagi, thanks to AI. Oke, jadi masing-masing HP ini punya 3 warna ya. Pixel 8 ada Hazel, Rose, sama Obsidian. Terus Pixel 8 Pro ada Obsidian, Porcelain, sama biru, atau nama kerennya B. Buat harga di Singapura ini untuk 8 Pro-nya mulai dari 1.549 Singapura dolar ya, buat yang 128 GB storage. Khusus buat Obsidian dia ada varian 256 dan 512. Kalau dibandingin sama tahun lalu, harganya naik sekitar 250 Singapura dolar loh. Sedangkan Pixel 8 mulai dari 1099 SGD buat yang 128 storage. Khusus buat Obsidian ada yang varian 256. Dan ingat, ini harga resmi di Singapura ya. Kalau kalian mau datengin ke Indonesia, mesti bayar lagi pajak dan ongkos kirimnya. Bingung gimana cara beli dan kirim ke Indonesia? Gampang, tinggal DM aja IG-nya sg.shipshop.
Atau biar lebih aman bisa ke Tokopedia-nya mereka. Gue berani jamin aman sih, karena mereka pakai jalur resmi, bayar pajak, dan emailnya aktif seumur hidup. Kirimnya juga cepet loh pakai DHL Express. Dan terakhir, kalau Pixel 8 Pro gue nanti udah nyampe, kira-kira kalian mau konten apa guys? Atau ada spesifik fitur yang mau diulas lebih detail nggak? Boleh bantu bisikin gue ya. Makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!